semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Amin. Mari kita mengangkat pujian pertama, Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat malam kepada kita semua, dan kita bertemu kembali di acara persekutuan doa pada malam hari ini. Dan saat ini kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami di surga, kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami pada malam hari ini. Kami bersyukur karena hanya akan kasih karunia Tuhan kami bisa berkumpul kembali bersama-sama untuk berdoa bersama-sama, memuji Tuhan, bahkan mempelajari firman Tuhan. Bapak, biar pada saat ini Bapak melalui firman Tuhan Kau kembali berbicara kepada kami, mengajar kami, mendidik kami, bahkan menghajar kami. Sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, seharusnya kehidupan kami adalah kehidupan yang seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan waktu ini hanya ke dalam pimpinan-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu memberikan kami hati konsentrasi untuk mendengarkannya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada malam hari ini kita akan melanjuti kisah bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa keluar dari tanah Mesir.
dari tanah perbudakan, kemudian mereka dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, tanah yang sudah disediakan Tuhan untuk mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mungkin di antara kita mulai merasakan bahwa pembacaan di kitab Keluaran sepertinya mulai membosankan. Ya, pasti akan membosankan jika kita membacanya hanya sebatas membaca saja. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, supaya tidak bosan, marilah kita membawa diri kita sebagai salah satu dari kaum bangsa Israel turut di dalam perjalanan yang dipimpin Musa menuju tanah perjanjian. Pada saat kita menempatkan diri kita di antara bangsa Israel yang sedang dalam perjalanan, otomatis dan seharusnya kita juga ikut di dalam pimpinan Musa, pimpinan Tuhan. Dan apa yang akan dikatakan Musa, apa yang akan dikatakan Tuhan melalui Musa, peraturan-peraturan, perintah-perintahnya, ajaran-ajarannya, pada saat kita membawa diri kita sebagai salah satu bangsa Israel, saya yakin kita tidak akan bosan. Kita akan menikmati sepanjang perjalanan mereka. Oke, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Nah, malam hari ini kita akan melanjuti di Keluaran pasal 23. Keluaran pasal 23. Di pasal 23 ini juga ada penjelasan mengenai 10 hukum Taurat dalam beberapa bagian. Secara detail kita akan baca bersama-sama, dan sekali lagi pada saat kita membacanya, marilah kita menempatkan diri kita di tengah-tengah bangsa Israel. Karena kita juga adalah bangsa Israel, yaitu bangsa pilihan Tuhan. Umat-umat pilihan Tuhan yang sudah Tuhan selamatkan. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan baca bersama-sama. Keluaran pasal 23 kita mulai. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang tersesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima. Sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. 6 tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan. Dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. 6 harilah lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti.
supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas. Nama Allah lain janganlah kamu panggil. Janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang telah kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib. Sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir. Tetapi janganlah orang menghadap kehadiranku dengan tangan hampa. Kau peliharalah juga hari raya menuai, yakni menuai buah bungaran dari hasil usahamu menabur di ladang. Demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun, apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang. 3 kali setahun semua orangmu yang laki-laki harus menghadap kehadiran Tuhanmu, Tuhan. Janganlah kau persembahkan darah korban sembelihan yang kepadaku beserta sesuatu yang beragi, dan janganlah lemak korban hari rayaku bermalam sampai pagi. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah kau masak anak kambing dalam susu induknya. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya. Dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka, dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukkan sama sekali. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi, dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Lagi aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau, sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanaan, dan orang Het itu dari depanmu. Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun, supaya negeri itu jangan menjadi sepi, dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu, sampai engkau beranak cucu sedemikian, hingga engkau dapat memiliki negeri itu. Aku akan menentukan batas daerahmu dari Laut Teberau sampai Laut Filistin, dan dari padang gurun sampai sungai Efrat. Sebab aku akan menyerahkan penduduk negeri itu ke dalam tanganmu, sehingga engkau menghalau mereka dari depanmu.
Janganlah mengadakan perjanjian dengan mereka ataupun dengan Allah mereka. Mereka tidak akan tetap diam di negerimu, supaya mereka jangan membuat engkau berdosa kepadaku dengan beribadah kepada Allah mereka, sebab tentulah hal itu menjadi jerat bagimu. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada malam hari ini di Keluaran 23, melalui peraturan-peraturan yang terus diberikan Allah kepada bangsa Israel, tentu dengan tujuan agar bangsa Israel hidup seturut sesuai dengan kehendak Allah. Demikian juga yang diharapkan Tuhan kepada kita sebagai umat pilihannya, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Tuhan ingin kita menaati segala peraturan, terlebih yang tertulis di dalam Alkitab. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat kita menuruti, menaati dan melaksanakan apa yang sudah difirmankan Tuhan, sebagaimana yang tadi sudah kita baca di Keluaran 23, maka janji-janji Tuhan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan akan selalu menyertai kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, melalui perikop ini di Keluaran 23, mari kita renungkan beberapa peraturan-peraturan dari penjelasan Tuhan sendiri kepada bangsa Israel dari 10 hukum Taurat yang sudah diberikan Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa. Yang pertama dari perikop ini di Keluaran 23, kita kembali diingatkan, jangan berbohong. Sesuai dengan hukum Taurat ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya kita tidak ingin ataupun kita tidak suka dibohongi. Kita tidak suka ditipu. Saya percaya pada saat kita merasa tertipu, pada saat kita merasa dibohongi, pasti kita marah. Pasti kita emosi, bukan? Nah, itu tandanya jangan berbohong. Tidak boleh berbohong. Dan sesuai dengan hukum Taurat yang sudah dinyatakan Tuhan, berbohong adalah salah satu dosa. Oleh sebab itu Tuhan melarang, jangan mengucapkan saksi dusta. Seperti juga ada sebuah lagu, bukan? Jangan ada dusta di antara kita, ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita mengatakan ya jika ya, tidak jika tidak. Karena lebih daripada itu adalah si jahat. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita menjadi saksi-saksi Tuhan yang menyatakan kebenaran. Jika kita melihat sesuatu hal yang tidak benar, jangan kita katakan benar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ingat, Tuhan Maha Tahu. Tuhan melihat segala yang kita lakukan di bumi ini. Yang pertama adalah jangan berbohong. Oke? Jangan berbohong. Katakan ya jika ya. Katakan tidak jika tidak. Jangan takut. Jika kita menyatakan kebenaran, walaupun pada saat kita menyatakan kebenaran, kita malah disiksa, kita malah dipersalahkan. Tetapi Tuhan tahu mana yang benar, mana yang salah. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, mari kita memperhatikan jati diri kita, status kita, integritas kita sebagai anak-anak Tuhan yang harus selalu menyatakan kebenaran. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dari perikop yang barusan kita baca tadi juga dikatakan, diingatkan, kasihilah musuhmu, jangan membunuh. Salah satu hukum Taurat ya, dikatakan jangan membunuh. Di sini juga artinya kasihilah musuh. Seperti tadi kita baca di Keluaran pasal 23 tadi, pada saat kita melihat lembu atau keledai musuh kita sangat berbeban berat ataupun rebah ataupun terjatuh,
kita diminta untuk tetap menolong mereka. Bahkan firman Tuhan mengingatkan kita, kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk dia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya tahu rasanya sangat sulit untuk kita mengasihi musuh kita. Rasanya sangat sulit untuk kita mengampuni orang yang sudah menyakiti hati kita. Tapi firman Tuhan, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagaimana perintah Tuhan, kasihilah musuhmu. Ya, bagaimana kita mengasihi musuh kita kalau dengan diri kita sendiri, dengan apa yang kita miliki tentu nggak bisa. Kita bisa mengasihi musuh kita pada saat kita dengan menggunakan kasih yang daripada Tuhan. Hanya dengan kasih yang daripada Tuhan, yaitu kasih agape. Kasih yang penuh dengan pengorbanan. Kasih yang mau memberi. Kasih yang melihat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Maka kita pasti bisa mengasihi, mengampuni musuh-musuh kita. Sebagaimana Tuhan Yesus, masih ingat pada saat dia di atas kayu salib, dia masih bisa berdoa kepada Allah Bapaknya. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita selalu belajar, mohon kekuatan daripada Tuhan untuk mengasihi, berdoa, mengampuni orang-orang yang sudah pernah menyakiti hati kita. Berikutnya, dalam perikop ini dikatakan jangan menerima suap, karena suap membutakan mata orang. Suap akan membuat kita semakin jatuh ke dalam dosa. Sesuai dengan hukum Taurat ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi, jangan menerima suap. Kita pun jangan menyuap, ceritanya ya. Karena itu semua tidak diinginkan Tuhan. Kita ikutilah aturan yang sudah ditentukan. Ikutilah prosedur yang memang sudah berlaku, yang memang sudah harus kita ikuti. Jangan karena ingin cepat atau ingin sukses atau untuk mendapatkan sesuatu hal lebih cepat, kita menyuap atau menyogok. Itu dosa di hadapan Tuhan. Sekali lagi, jangan menerima suap dan juga jangan menyuap. Berikutnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam perikop firman Tuhan malam hari ini, Keluaran 23, kembali diingatkan, ingat dan kuduskanlah hari Minggu. Tadi berkali-kali dikatakan, dan engkau bekerja selama 6 tahun, dan tahun ke-7 demikian. Engkau bekerja selama 6 hari, dan hari ke-7 engkau harus berhenti dan menguduskannya bagi Tuhan. Kenapa? Karena sudah Tuhan ajarkan, ingatkan, bahwa Tuhan sendiri menciptakan alam semesta ini selama 6 hari. Hari ke-7 Tuhan sendiri berhenti dan menguduskannya sebagai hari yang kudus bagi Bapa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi diingatkan kepada kita sebagai orang-orang percaya yang mengaku diri sebagai anak Tuhan, hari Minggu jangan bekerja. Hari Minggu jangan bekerja dalam arti jangan mencari uang, artinya. Ya, jangan berpikiran untuk berbisnis menghasilkan uang. Tidak. Hari Minggu sesuai dengan firman Tuhan dikatakan kuduskanlah itu untuk Tuhan. Jadi pada saat hari Minggu, marilah kita berdiam diri di hadapan Tuhan, mengikuti ibadah yang ada. Nah, waktu-waktu selebihnya kita pakai kebersamaan bersama keluarga. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita ingat firman Tuhan ini. Hukum Taurat keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Berikutnya juga ada disinggung mengenai hukum Taurat pertama sampai
ketiga, hubungan kita dengan Tuhan. Secara dahsyat, secara keras di sini kembali diingatkan, jangan ada Allah lain selain aku. Jangan membuat bagimu patung untuk disembah. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Artinya Tuhan ingin menjaga hubungan kita dengan Tuhan itu sekudus-kudusnya. Di mana kita tahu bahwa Tuhan kita adalah kudus. Tuhan juga menginginkan hidup kita kudus, bersih di hadapan Dia. Terlebih bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Pada saat kita memiliki hubungan yang tidak baik dengan Tuhan, sudah pasti hubungan kita dengan sesama pun kita juga tidak akan baik. Itu sudah hukum yang sudah Tuhan tentukan. Jadi yang paling utama adalah bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang paling penting. Pada saat kita memiliki hubungan intim dengan Tuhan, selalu mendekatkan diri dengan Tuhan dengan berdoa, membaca firman Tuhan, menggali firman Tuhan, menyelidiki firman Tuhan. Dengan demikian kita akan semakin mengenal Tuhan kita. Pada saat kita semakin mengenal Tuhan, kita tentu akan mengerti kehendaknya, isi hati Tuhan. Pada saat kita mengerti isi hati Tuhan, apa yang Tuhan inginkan, maka tentu di dalam kehidupan kita sehari-hari, terlebih sosialisasi kita dengan sesama kita akan semakin baik dan semakin baik. Berikutnya, tadi juga ada disinggung mengenai ada 3 perayaan, 3 hari raya yang harus bangsa Israel lakukan. Yang pertama adalah hari raya roti tidak beragi. Dikatakan di sini roti tidak beragi artinya roti tawar tentunya, ya. Roti tidak beragi. Beragi di sini disimbolkan dosa, ya. Beragi itu ada satu fermentasi yang terjadi. Itu bisa dikatakan suatu bahan kue untuk mengembangkan roti gitu ya, untuk mengembangkan kue. Dan di firman Tuhan sebelumnya juga sudah pernah saya jelaskan bahwa ragi itu melambangkan dosa. Jadi di sini Tuhan ingin bangsa Israel melupakan dosa yang sudah mereka pernah lakukan dan untuk meninggalkan dosa-dosa mereka, bertobat di hadapan Tuhan, kembali kepada Tuhan. Ya, jadi di sini hari raya yang pertama adalah hari raya roti tidak beragi. Yang kedua adalah hari raya menuai. Hari raya menuai hasil panen mereka dalam 1 tahun. Menuai apa yang mereka sudah tanam selama ini. Hari raya menuai. Yang ketiga adalah hari raya pengumpulan hasil. Ya, tentu hasil-hasil dari apa yang mereka tuai. Ya. Nah, ketiga hari raya ini intinya sebenarnya adalah untuk mengingatkan bangsa Israel di mana Allah sendiri yang sudah melepaskan mereka dari tanah perbudakan. Di mana Allah sendirilah yang sudah membawa mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Jadi hari raya roti tidak beragi, hari raya menuai, hari raya pengumpulan hasil adalah hari raya supaya bangsa Israel selalu mengingat Tuhan. Itu artinya selalu mengingat akan penyertaan Tuhan. Demikian juga halnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam 1 tahun tentu ada hari-hari raya khusus bagi kita orang Kristen, umat-umat Tuhan. Salah satunya hari Natal, hari Paskah, hari kenaikan Tuhan Yesus, hari penderitaan Tuhan Yesus. Nah, khususnya 4 hari raya khusus ini. Dan sebenarnya keempat hari raya ini dan hari khusus ini adalah juga supaya kita senantiasa mengingat akan kasih daripada Tuhan. Mengingat bagaimana Tuhan sudah turun dalam dunia, mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita, orang-orang berdosa.
dosa. Jadi setiap tahun kita merayakan, bukan? Setiap tahun kita memperingatinya dengan satu tujuan, jangan pernah melupakan Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dari apa yang kita baca pada malam hari ini, inti dari hari raya ataupun penuaian hasil-hasil yang didapatkan oleh bangsa Israel, salah satunya adalah buah bungaran. Buah bungaran adalah buah yang pertama yang dihasilkan saat panen. Biasanya kualitas yang dihasilkan adalah kualitas super atau terbaik. Bagian itulah yang merupakan bagian Tuhan. Tuhan mengajarkan agar upacara hari raya menuai ini harus dipelihara dan dipertahankan. Artinya, kita harus mengingat ya, bahwa kita harus mempersembahkan hasil yang terbaik bagi Tuhan. Sebab hal ini penting agar kita menikmati tuaian maksimal. Artinya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, setiap kali kita diberkati, setiap kali kita mendapatkan hasil dari apa yang sudah kita kerjakan selama ini, Tuhan ingin kita memberikan yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Makanya ada istilah persembahan perpuluhan, 1/10 dari penghasilan kita sebulan. Tuhan ingin kita berikan itu sebagai persembahan terbaik kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kembali diingatkan, marilah pada saat kita mau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, berilah yang terbaik, bukan yang sisa, bukan yang rusak, bukan yang bekas, tetapi marilah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Segala sesuatu yang terbaik, karena Tuhan sendiri juga yang terbaik Dia sudah berikan kepada kita, yaitu nyawanya sendiri melalui Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada saat kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, percayalah, kita akan menikmati apa yang kita kerjakan. Tuhan akan terus memberkati kita, dan Tuhan akan terus menyertai kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, akhirnya dalam Keluaran 23 kembali diingatkan, menaati firman Tuhan itulah yang diinginkan Tuhan. Dan pada saat kita menaati firman Tuhan, melaksanakan firman Tuhan, maka janji penyertaan Tuhan akan nyata di dalam kehidupan kita. Tapi jika kita tidak sungguh-sungguh menaati firman Tuhan, kita main-main, kita tidak peduli dengan aturan-aturan yang sudah Tuhan berikan, sudah Tuhan jelaskan melalui Alkitab. Jika kita di dalam kehidupan kita mengalami berbagai problema, itu sudah konsekuensi yang harus kita terima. Jadi jangan dalam kehidupan menghadapi masalah, menghadapi penderitaan, ujung-ujungnya kita salahkan Tuhan. Kita tidak melihat diri kita selama ini bagaimana di hadapan Tuhan. Belum apa-apa kita langsung salahkan Tuhan. Jangan. Marilah kita terus mengoreksi diri kita sendiri, merenungkan diri kita sendiri. Apa yang sudah Tuhan ajarkan selama ini, apakah kita sudah melaksanakannya? Kemudian di ayat 28 saya singgung sedikit sebagai satu pengetahuan kepada kita. Di ayat 28 dikatakan lagi, aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau, sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanaan, dan orang Het itu dari depanmu. Yang saya ingin katakan di sini, yang saya ingin jelaskan di sini adalah tabuhan. Mungkin kita tidak pernah mendengar selama ini. Apa itu tabuhan? Ternyata tabuhan adalah sejenis tawon ganas, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Sejenis tawon ganas, lebah yang mengerikan.
yang dipakai Tuhan untuk mengusir orang-orang Hewi, orang-orang Kanaan, dan orang-orang Het untuk melindungi bangsa Israel. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini satu pengetahuan kepada kita sehingga kita tidak buta ya. Apa itu tabuhan? Tabuhan ternyata adalah sejenis binatang, sejenis tawon yang ganas. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kiranya pada malam hari ini kita semakin jelas bagaimana kasih Tuhan melalui hukum-hukum, melalui peraturan-peraturan yang diberikan kepada kita, supaya kita hidup semakin baik, supaya hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan. Dan tentu Tuhan ingin hidup kita itu menjadi saksi Kristus yang harum, yang hidup, terlebih bagi orang-orang di sekeliling kita yang belum mau percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, inilah pada malam hari ini di Keluaran pasal 23 penjelasan mengenai 10 hukum Taurat yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel melalui Musa. Dan hukum-hukum ini tentunya bukan hanya berlaku bagi bangsa Israel pada zaman dulunya, tetapi hukum-hukum ini juga masih berlaku bagi kita di zaman saat ini. Kiranya melalui firman Tuhan pada malam hari ini kita semakin dikuatkan, dan tentunya kita akan semakin lebih mengenal siapa Allah Bapa kita yang selama ini sudah menyertai dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu pada malam hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami baca bersama-sama, yang sudah kami renungkan bersama-sama. Kita kiranya melalui Keluaran pasal 23, melalui aturan-aturan yang masih diberikan, yang dijelaskan, biarlah kami semakin mengerti akan kehendak Tuhan, dan terlebih kami lebih mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan pribadi kami masing-masing hanya ke dalam pimpinan-Mu. Ajar dan pimpin kami di sepanjang kehidupan kami, supaya hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan, dan hidup kami sepenuhnya adalah milik Tuhan. Terima kasih Bapa, dengarkan doa kami. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat malam, Tuhan memberkati. Sebelum kita mengangkat pokok-pokok doa kita, marilah kita terlebih dahulu mengangkat satu pujian. Allah yang terkasih.
Mari jemaat, kita akan mengangkat pokok-pokok doa kita. Untuk yang pertama, kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Kita doakan agar presiden dan seluruh pemerintahan dapat bekerja dengan jujur dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Kita juga berdoa agar penyaluran vaksin COVID dapat segera berjalan dengan lancar sehingga virus COVID ini dapat segera teratasi. Kita juga berdoa untuk kestabilan perekonomian di Indonesia. Kita juga berdoa untuk NTT agar dapat segera pulih dan stabil kembali pasca bencana alam yang terjadi. Mari kita sama-sama buka surat. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk satu kesempatan yang indah kami boleh datang ke hadirat-Mu. Kami membawa segala pergumulan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Bapa, terutama untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan juga para menteri yang bekerja. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan mereka kebijaksanaan di dalam segala tanggung jawab mereka ya Bapak. Kiranya Engkau yang memimpin mereka, biarlah melalui mereka ya Bapak, bangsa ini boleh semakin sejahtera. Kami juga berdoa ya Bapak untuk penyaluran vaksin COVID, biarlah boleh segera tersalurkan, biarlah Bapak COVID-19 ini boleh segera berlalu. Kami juga berdoa untuk kestabilan perekonomian Indonesia. Kami berdoa ya Bapak, kiranya Engkau juga yang ikut campur tangan, boleh memulihkan kembali bangsa kami. Kami juga berdoa ya Bapak untuk Nusa Tenggara Timur, di mana pasca bencana yang mereka alami ya Bapak, ya Tuhan memberikan ketabahan bagi mereka ya Bapak. Tuhan juga yang pulihkan mereka ya Bapak, berikan mereka kekuatan dan penghiburan. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Untuk yang kedua, kita berdoa bagi gereja kita. Kita berdoa agar ibadah online di Epictus boleh terus dapat memberkati banyak jiwa. Kita juga berdoa untuk majelis di Epictus boleh semakin sehati di dalam pelayanan. Kita juga berdoa untuk seluruh hamba Tuhan yang melayani di Epictus, yaitu untuk Bosku Wira dan juga Korea. Kita sama-sama buka surat. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini. Kami berdoa untuk segala kebaktian yang boleh berlangsung secara online di minggu ini. Kami berdoa ya Bapak, biarlah melalui ibadah online ini boleh juga membawa jiwa-jiwa baru di hadapan-Mu. Biarlah melalui ibadah online ini bukan menjadi suatu penghalang bagi kami untuk mengikut Engkau, untuk boleh senantiasa bersekutu di dalam Engkau. Kami juga berdoa ya Bapak untuk majelis-Mu di tempat ini. Kami berdoa biarlah Tuhan senantiasa memberikan kami satu kesatuan hati untuk pelayanan ini ya Bapak. Biarlah pelayanan kami ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa ya Bapak untuk hamba-Mu yang akan melayani-Mu di tempat ini. Kami berdoa untuk Bu Suwira dan Contoh Tea. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka ya Bapak. Dalam pelayanan mereka boleh sungguh-sungguh dan juga mereka boleh semakin rindu untuk pelayanan ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa untuk Batali 11. Kita berdoa untuk kepala sekolah, guru, staf dan seluruh pekerja Batali 11 agar terhindar dari bahaya COVID-19. Kita juga berdoa agar
pekerja yang ada di sekolah ini, ya Tuhan boleh senantiasa melindungi mereka dari bahaya COVID-19. Tuhan juga kami berdoa untuk suatu kerinduan kami, biar pembelajaran secara tatap muka boleh segera terrealisasi. Kami rindu ya Bapak, sekolah boleh kembali secara normal beroperasi. Kami berdoa juga ya Bapak untuk kerjasama antara orang tua, murid, dan guru. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap mereka di dalam proses belajar mengajar mereka, dan Tuhan yang memberikan hati yang tidak semu-semu bagi mereka. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa untuk Sepak Lansia Genikitus. Kita berdoa untuk Ayla Kim, Ayla Suan, Aywan Cintik, dan Mama Rafe, Aceh Hotsai, Mama Bu Eli, dan Mama Ciriting, dan juga Ayu Suyen. Kita berdoa kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan sukacita selalu kepada setiap jemaat lansia. Kita sama-sama buka suara. Bapak, kami juga tak lupa berdoa bagi jemaat lansia kami di tempat ini. Kami berdoa untuk setiap nama-nama yang kami sebutkan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka di dalam kesehatan mereka. Tuhan juga lindungi mereka dari bahaya COVID-19. Kami berdoa ya Bapak, kiranya Tuhan memberikan sukacita dan penghiburan di setiap hidup mereka ya Bapak. Kami juga berdoa bagi setiap mereka yang belum percaya, kiranya Tuhan memenangkan iman mereka. Terima kasih ya Bapak, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa untuk pekerjaan jemaat, untuk saudara Wilis, untuk saudara Josephine, untuk saudara Franz, untuk saudara Tony, suami Cianti, untuk Papa Kotomi Chandra, dan juga untuk Bu Aji. Kita doakan agar dalam pekerjaan yang sedang mereka jalani hari ini dapat berjalan dan Tuhan terus menguatkan mereka. Kita sama-sama buka suara. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu di dalam pekerjaan mereka. Tuhan senantiasa memberkati mereka ya Bapak, untuk segala kesulitan-kesulitan yang sedang mereka alami saat ini. Kiranya Tuhan menopang mereka. Tuhan buka jalan untuk segala pergumulan yang mereka alami saat ini ya Bapak. Kiranya Tuhan juga buka jalan. Tuhan, kami rindu bila mereka boleh merasakan kasih Tuhan di tengah-tengah persoalan hidup yang mereka alami saat ini. Bila mereka terus mengandalkan Tuhan, mereka tidak meninggalkan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, hari dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa bagi jemaat yang sakit atau proses pengobatan, untuk Bapak Petrus, Bapak Yausoy, Papa Kuwilis, Mama Sofia, Aceh Amen dan Aceh Aweng, Mama Bu Supira, Papa dan Mama Losereni, dan juga keluarga Rusang adik Bu Eli. Kita doakan untuk iman percaya dan kesehatan mereka, agar Tuhan terus menguatkan iman mereka. Kita sama-sama buka suara. Tuhan yang baik, kami juga berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang kami sebutkan di dalam sakit penyakit yang mereka alami. Tuhan pimpin mereka ya Bapak, di masa-masa sakit ini mereka boleh merasakan kasih Tuhan. Biar Tuhan mengobati mereka. Tuhan memberikan sukacita penghiburan bagi mereka. Tuhan berikan kekuatan dan juga kesehatan baru di dalam tubuh mereka ya Bapak. Bapak, kami percayakan mereka ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Biar Tuhan melalui ini semua, iman mereka juga boleh dimenangkan. Mereka yang belum percaya, biar mereka boleh mengenal Tuhan. Mereka boleh melihat kuasa Tuhan. Dan juga mereka yang sudah percaya, mereka boleh semakin hari semakin mencintai Tuhan. Terima kasih ya Bapak, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa bagi jemaah yang sakit, untuk Aimee Homarendal, untuk pembekakan di perut, untuk Pomimik, anak Aimee Hoa, untuk tumor di perut, untuk Cinini, kakak CIT, proses kemoterapi, untuk saudari Lita, keponakan si Mariana, proses pengobatan. Kita doakan agar Tuhan memberikan kesembuhan dan terus menguatkan iman mereka. Kita sama-sama buka suara. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang kami sebutkan. Tuhan pimpin mereka ya Bapak, untuk proses pengobatan yang sedang mereka jalani. Atau lebih tahu ya Tuhan, sakit penyakit yang mereka alami saat ini. Biar Tuhan mengangkat sakit penyakit mereka. Tuhan menguatkan mereka. Tuhan memulihkan mereka ya Bapak. Biar mereka boleh merasakan kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup mereka. Tuhan, kami juga percayakan mereka untuk obat-obatan, makanan dan minuman yang mereka konsumsi. Kiranya itu menjadi suatu kekuatan baru dan kesehatan baru bagi tubuh jasmani mereka. Kami juga percayakan iman percaya mereka ya Bapak. Biarlah mereka boleh mengenal kasih Tuhan di dalam hidup mereka melalui sakit ini ya Bapak. Kami juga berdoa untuk keluarga mereka yang merawat mereka. Biar Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan kesabaran bagi hidup mereka. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita akan menutup doa malam kita hari ini. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami dalam bahasa Mandarin. 祝大文，我们在天上的父，愿人父祝福的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不救我们一切试探，
只救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀、全胜负的，这到永远。